Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dalam mimbar yang mulia ini saya akan menyampaikan 3 pesan moral dari Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad, yang mana kitab ini adalah merupakan komentar atau syarah dari seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar asli Banten, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Tanara, Banten. 3 nasihat moral itu diantaranya, yang pertama kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang zahid, seorang arif billah yang memang sering memberikan nasihat dan diminta nasihat oleh kaum muslimin pada zamannya. Yang pertama, tuba liman tarokad dunya qabla antat rukahu. Tuba liman tarokad dunya qabla antat rukahu. Berbahagialah, beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunianya. Apa yang dimaksud dengan dunia? Yang dimaksud dengan dunia bisa kita lihat 2 hal. Yang pertama adalah amwal, harta benda. Misalnya rumah yang kita miliki, apartemen, kontrakan, tabungan, investasi, usaha, bisnis dan sebagainya. Itu termasuk dunia, kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yang berupa immaterial, non materi, yaitu adalah al-jah atau jabatan atau martabat. Misalnya jabatan di pemerintahan, itu juga dunia, kekayaan. Yang kedua, atau di swasta, jabatan organisasi politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Itu seluruhnya termasuk dunia. Bahkan termasuk juga anak dan istri yang kita miliki, itu juga termasuk kekayaan dunia. Sekarang apa yang dimaksud tarokat dunia, orang yang meninggalkan dunia? Yang dimaksud meninggalkan dunia adalah
allazi sarrafa amwalahu fi anwa'il bir, orang yang membelanjakan hartanya di berbagai aspek kebaikan. Orang yang membelanjakan hartanya fisabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah. Ini orang yang beruntung. Itu yang dimaksud meninggalkan dunia, menghabiskan separuh dunianya di jalan Allah, itu yang dimaksud. Kemudian apa yang dimaksud dengan qabla an tatrukahu? Berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan dunia. Yang dimaksud qabla an tatrukahu, sebelum dia ditinggalkan oleh dunia, maksudnya qabla ayyakuna fakiran au miskinan, sebelum dia jadi fakir, miskin, bangkrut, tapi hartanya sudah dia belanjakan di jalan Allah sebagai bekal dia nanti di akhirat. Itulah orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena jika sudah bangkrut, miskin, fakir, maka orang itu tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali hanya keinginan dan angan-angan saja. Ingin pergi haji umroh hanya kepengen, ingin berzakat bersedekah tidak kesampaian. Inilah beruntungnya, ruginya orang yang semacam ini. Saya akan mengutip untuk melengkapi pembahasan yang pertama ini pendapat, yaitu seorang ulama besar yang pertama kali menjabat sebagai ketua MUI, yaitu adalah Buya Hamka. Beliau melihat harta dari 3 dimensi. Yang pertama, harta yang dimakan. Harta yang dimakan, baik berupa rupiah, dolar, real dan sebagainya, lewat tenggorok, diolah di lambung, keluar dari belakang, berakhir di toilet. Itulah harta yang dimakan. Sudah sampai di situ, nggak sampai ke kuburan. Itu kata Buya Hamka. Jadi memang ada mungkin orang yang setiap hari hobinya cuma makan, perut, menghabiskan begitu banyak rupiahnya hanya berakhir di toilet. Nauzubillah kalau sampai hanya seperti ini. Apa bedanya dengan hewan? Yang kedua, kata Buya Hamka, harta yang ditinggalkan maka selangsung berubah statusnya menjadi ahli waris. Diambil alih langsung oleh istri dan anak-anaknya. Tapi ini pun mengkhawatirkan sekali. Kalau mewariskan harta yang begitu banyak tapi tidak dibekali oleh agama, apa yang terjadi? Fitnah. Terjadilah perebutan di antara anak-anak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Rugilah orang semacam ini, terbujur kaku di alam kubur, hartanya begitu banyak tidak ada yang dibawa ke alam kubur, hanya menjadi perebutan ahli waris. Nauzubillah. Yang ketiga, kata Buya Hamka, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Ini harta akan kekal. Sampai ke alam kubur dia menjadi nikmat kubur. Sampai nanti di hari kiamat dia pun akan menolong kita di saat meniti di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara sekalian. Yang kedua, nasihat beliau Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu. Wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu. Ini bahasanya orang pintar, bahasanya orang sufi. Jadi membangun kuburan sebelum dia masuk kuburan, itu orang yang beruntung. Wabana, dan dia membangun kuburan qabrahu qabla ayadkhulahu, sebelum dia masuk kuburan dia sudah gali kuburan 2 kali 1 meter. Ini bisa diartikan apa adanya, semacam terjemahan begitu. Dia masih hidup, dia punya tanah 2 kali 1 meter di belakang rumah atau di depan rumah,
kemudian dia gali, maka sewaktu-waktu dia masuk ke dalam kuburan, muhasabah, merenung, bagaimana nanti kalau saya mati beneran? Siapa yang akan menemani saya di alam kubur? Sementara penerangan listrik tidak ada, handphone tidak ada sinyalnya, tidak ada jendelanya, kipas angin tidak ada. Siapa yang menemani saya? Sementara istri dan anak tidak mau menemani di alam kubur. Rasanya kalau ini dipraktekkan preman pun insaf insya Allah. Tapi yang dimaksud oleh Yahya bin Mu'arazi bukan itu. Yang dimaksud oleh beliau, yang dimaksud adalah membangun kuburan sebelum masuk kuburan, yaitu adalah bi an amila ma fihi taunisun fil qabri. Dia melakukan satu amal perbuatan di dunia yang membuat dia nyaman di alam kubur. Itu. Jangan hanya nyaman di dunia, tapi lakukanlah amal-amal yang membuat kita nyaman di alam kubur. Itu. Kita hanya sering kadang-kadang mencari kenyamanan, kenikmatan di dunia yang sesaat, di mana nanti kalau sudah mati terhenti itu semua. Tapi carilah kenikmatan di dunia yang membuat kita nikmat sampai ke alam kubur. Maksudnya amal soleh. Nah, ini yang sudah 50 tahun harus merenung betul masalah ini, termasuk saya. Apa yang dimaksud? Ya seperti itu. Jadi kita harus berlomba-lomba bagaimana melakukan perbuatan yang membuat kita nyaman, enjoy di alam kubur nanti. Karena di alam kubur yang seperti itu hanya ada dua, ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling senior, yang paling dekat dengan Nabi, beliau berkata, ini bukan hadis, namanya asar. Kalau kaulu sahabat namanya asar, bukan hadis. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kuburan tanpa bekal, zad itu bekal. Paka'an nama rokibal bahro bila sapinatin. Itu gambaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seakan-akan dia nyebrang lautan tanpa kapal, kan konyol. Dia pasti akan tenggelam karena tidak punya persiapan. Jadi orang yang masuk kuburan tidak punya bekal, yaitu amal soleh, ini nekat namanya. Sama saja dia nyebrang lautan tanpa kapal dan dia akan tenggelam, mati sia-sia. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwis. Gharik artinya orang yang tenggelam. Mal mayyit, tidaklah seorang mayit, jenazah, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa, kecuali kal ghariqil mugawwis, seperti orang yang tenggelam minta tolong, tapi tidak ada yang dengar. Istri enggak dengar, anak enggak dengar, tetangga juga tidak ada yang dengar. Siapa yang menolong kita? Kecuali amal soleh kita yang bisa menolong pada saat itu. Masya Allah. Inilah saudara-saudara sekalian. Itulah beruntung jadi orang yang menggali kuburan sebelum masuk kuburan. Yang ketiga, nasihat yang terakhir, wa ardo robbahu qabla ayalqahu. Dan dia redo, ikhlas kepada Tuhannya. Apa maksudnya itu? Wa ardo robbahu, dia redo kepada Tuhannya, qabla ayalqahu, sebelum dia berjumpa kepada Tuhannya. Apa yang dimaksud redo kepada Tuhan? Yaitu yang dimaksud rezin wa yardo bimtisali awamirillah wajtinabi. Orang yang redo, ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya sebelum berjumpa dengan Allah, maksudnya sebelum mati. Tinggal kita muhasabah sekarang. Apakah kita hari Jumat ini ikhlas menjalankan perintah Allah? Apakah kita sholat subuh berjamaah ikhlas? Apakah kita mengikut kajian subuh itu ikhlas? Atau ada rasa kepaksaan?
Atau apakah kita itu mengeluarkan zakat kita itu 2,5% ikhlas? Atau masih ada ragu-ragu? Nah, orang yang ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya, dilarang makan riba, dia ikhlas meninggalkan riba. Dilarang berjudi, miras, dia ikhlas meninggalkan. Orang yang semacam ini ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya. Sebelum dia bertemu dengan Allah, adanya sebelum maut, sebelum mati, berbahagialah orang yang semacam ini. Karena orang yang ikhlas, maka dia akan mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa dengan proses kematian, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Inilah saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan 3 pesan moral dari Mu'adz Ar-Razi. Yang pertama adalah yaitu berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Beruntunglah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sebelum dia jatuh miskin. Yang kedua, berbahagialah orang yang membangun kuburan sebelum dia masuk kuburan. Artinya, berbahagialah orang yang melakukan amal soleh yang membuat dia nyaman di alam kubur sebelum dia masuk ke alam kubur. Dan yang terakhir, wa arda rabbahu qabla ayalqa, orang yang ikhlas tulus melaksanakan segala perintah dan larangan Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah dengan kematian. Mudah-mudahan nasihat spiritual ini dari Yahya Mu'adz bin Ar-Razi dapat kita renungkan sebagai pencerahan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai rahmat dan ridhonya. Rasanya kita sulit untuk masuk surga kalau hanya mengandalkan amal ibadah kita. Tapi oleh karena itu seluruh amal ibadah kita lakukanlah dengan tulus dan ikhlas semata-mata meraih rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, segala kekurangan kita seluruhnya ditutup oleh Allah dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga atas rahmat dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabhusu rahmatan lil alamin. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila magfiratir rabbil alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Warda Allahumma anil khulafar rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajmain
wattabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumi zalimin wal munafikin wal kafirin wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal jannata wa ma qarraba ilaiha warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.